Nazam Safinatun Najah yang akan kita kaji pada malam hari ini itu adalah salah satu karangan dari pengasuh dan pendiri Pondok Pesantren Nurul Jadi, yaitu Syekh Kiai Haji Zaini Abdul Muhsin. Jadi pasti Nazam Safinah itu yang dikarang oleh beliau itu pasti sudah atau pasti bersumber dari kitab asalnya, yaitu kitab Safinatun Najah. Siapa yang mengarang kitab Safinatun Najah? Yaitu Syekh Saleh bin Sumer. Ada yang pasti pernah. Saya yakin teman-teman di sini pasti pernah ngaji. Jadi kitab itu sudah sangat populer di lingkungan kita, kitab Safinatun Najah. Dan saking populernya kitab Safinatun Najah itu, setelah saya baca-baca, itu banyak oleh para ulama itu ada yang menjadikan nazam. Jadi nazam yang kita pegang sekarang itu bukan satu-satunya nazam tadi. Jadi itu yang perlu diketahui. Jadi ini adalah salah satu dari karya nazam dari kitab Safinatun. Selain itu juga dari kitab Safinatun Najah itu beberapa ulama itu menyusun syarahnya. Syarah itu artinya penjelasan dari kitab Safinatun Najah. Kalau yang terkenal itu di pondok-pondok apa namanya? Ada yang tahu? Syarahnya Safinah Kasifah Najah. Itu terkenal, hampir semua pondok salaf tahu. Yang mengarang atau menyusun itu Syekh Nawawi Al-Bantani. Selain itu juga ada kitab-kitab yang cukup modern. Ini kalau teman-teman mahasiswa ini kan sistematika penulisan dan lain sebagainya. Kalau kasih tentu saja itu sistematika penulisannya itu ala kitab salaf dulu. Artinya kalau dibaca bareng ada yang pernah mengkaji, itu pasti titik polanya itu sulit untuk diketahui. Nah, kalau yang sistematika baru ada kitabnya barangkali bisa ditulis untuk referensi. Kitab Syarah Safinah itu yang saya tahu cukup modern sudah. Itu namanya Nailul Project. Ada yang pernah dengar? Ada ya? Asik. Nailul Project itu Bisyarhi Safinatun Najah, itu yang mengarang Asy-Syatiri, yang mengarang kitab sudah umum di sini. Terus yang kedua namanya kitabnya Ghayatul Munah. Berarti cukup modern. Jadi kalau kita berkaca pada karya-karya ulama yang sudah ditulis atau disusun,
namanya Sunan Sakinah. Padahal itu kan dua kitab yang berbeda. Kitab Sunan Sakinah itu kalau di desa-desa barangkali sudah konsumsinya anak-anak FI kan. Anak-anak sore FI itu sudah ngajinya Sunan Sakinah. Sedangkan di sini teman-teman masih ngaji Sakinah lagi. Nah, biar tahu bahwasanya Sakinah itu apa? Ya, kitab yang cukup populer bahkan di jadi kalau Naudot kitab Sakinah itu ada yang karyanya Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ada juga Sayyid Muhammad bin Ahmad Al-Baqir, terus ada karyanya Syekh Kiai Haji Ahmad Husaini bin Siddiq Lasem, dan tinggal di Pasuruan. Jadi ada 6 kalau disebutkan. Ini belum yang karyanya ini. Sedangkan kalau syarahnya ada Kasyifatus saja, itu ada Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Terus ada Dzurratut Thaminah, terus ada Nailul Raja, ada Inaratul Duja, ada Wasilatul Raja, dan seterusnya. Di sini disebutkan ada 8. Bahkan saya pernah nyari teks yang Syarah Sakinah itu karyanya dari asal dari Jambi. Artinya Syarah Sakinah itu sangat kitab Sakinah itu sangat populer, sehingga oleh para ulama-ulama kita itu Sakinah itu dijadikan rujukan untuk menyusun atau menyusun syarahnya begitu. Barangkali itu untuk permulaan. Dan kitab ini yang teman-teman pegang ini adalah naskah ya, jadi dijelaskan di halaman pertama ya, bahwasanya naskah ini naskah nazam ini ada 2 ya. Waktu disusun atau diketik ulang itu terdapat 2 naskah. Yang pertama naskah itu ada di Ma'aturul Jadi, naskah yang ditemukan di Ma'aturul Jadi. Yang kedua naskah itu kepunyaan Muhammad Mashhur Amin. Jadi saya masih belum tahu siapa orang, ya pasti Nasir Nurjadi, dan Muhammad Nasir Ridwan. Ya, naskah yang teman-teman pegang asalnya itu ya dari dua sumber. Baik, kita akan mulai pengajian Nazam Sakinah Indonesia pada malam hari ini. Qala Syekhu Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amatana bi madadihi wa aqadana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ay abtadi'u Bismillahirrahmanirrahim. Artinya saya memulai Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Syekh Zaini Abdul Mu'in memulai kitabnya dengan bacaan basmalah. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah, kullu amrin fi balin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa akhtar, wa fi riwayatin fa huwa abtar, wa fi ukhra fa huwa
ajza. Dan ini sudah tahu semuanya. Jadi segala sesuatu, setiap perkara yang memiliki nilai, artinya memiliki nilai kebaikan dan tidak dimulai dengan bacaan basmalah, maka sesungguhnya kudu amrin itu akto itu ibaratnya perumpamaan. Akto itu orang yang terpotong tangannya. Saat kita ini lahir dari rahim ibu kita itu lengkap. Terus kemudian ada orang yang lahir itu tidak memiliki tangan. Kira-kira ya, ini bukan yang tidak memiliki tangan, bukan. Itu pasti tidak tahu. Atau dia memiliki tangan kemudian dipotong. Kira-kira bagus nggak? Pasti tidak bagus. Melihatnya pasti tidak sempurna. Artinya keberkahan dari perkara itu pasti berkurang dengan tidak adanya atau dengan tidak dibacanya bismillah. Alhamdulillah adapun segala puji, alhamdulillah adapun segala puji lillahi ialah bagi Allah, lillahi ialah bagi Allah Rabbil Alamin yang menjadi Tuhan alam semesta. Nah kemudian Kiai Musannif melanjutkan kitabnya dengan bacaan hamdalah. Apa itu alhamdulillah? Artinya pujian itu apa? Hamdul itu definisi ulama ya, huwa fi'lun yadullu ala taqdimil mutlaq. Artinya pujian itu adalah perbuatan yang menunjukkan kepada mengagungkannya dan pemberi nikmat. Apa rupanya perbuatan itu? Perbuatan itu rupanya bisa macam-macam. Bisa bentuknya adalah qaulan bil lisan. Bisa bentuknya itu ucapan dengan lisan. Jadi misal kita habis mendapatkan kiriman dari orang tua kita, kemudian kita mengucapkan di lisan kita alhamdulillah. Bisa juga berupa dengan i'tiqad dan bijina. Bisa dengan akar tekan, ya akar tekan. Ada tetangga kita atau teman kita habis menyelesaikan skripsi, terus nilainya A. Di dalam hati kita itu tidak termasuk rasa syukur, pujian, atau amalan bil arkan. Ya macam-macam, misal tasyakuran. Kalau tradisi di masyarakat kita itu tasyakuran lahir ya macam-macam tasyakuran. Kadang memondokkan anaknya. Ada gak yang waktu berangkat mondok orang tuanya tasyakuran? Ada.
kepada Allah, dia melakukan sesuatu, memberi makan orang lain dan sebagainya. Nah, itu bentuk syukur. Bihi dengan Allah, bihi dengan Allah, ala dunia, atas dunia, bihi dengan Allah ala dunia, atas dunia, wa dini, dan agama saya. Asta'inu, asta'inu, adapun memohon pertolongan siapa saya. Asta'inu, adapun memohon pertolongan siapa saya. Selain itu, di dalam ini saya sharing juga di dalam kitab Kasih Bantu Saja itu, Imam Nawawi itu menyunahkan kepada menyunahkan kalimat hamdalah itu di dalam awal permulaan kitab yang dikarang atau kitab yang disusun. Artinya pasti kita akan menemukan hamdalah di semua kitab yang disusun oleh para musannif. Dan juga menyunahkan menulis atau menyunahkan hamdalah itu pada awal permulaan pembelajaran, termasuk pada saat teman-teman membaca kitab. Jadi pada saat membaca kitab itu awali dengan kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Salat, semoga memberikan rahmat siapa Allah, wasallam, dan memberikan keselamatan, dawamal abadi, dawamal abadi, sepanjang masa, dawamal abadi, sepanjang masa, ala kitabil anbiya'i, atas penyempurna, ala kitabil anbiya'i, atas penyempurnanya para nabi, ala kitabil anbiya'i, atas penyempurnanya para nabi, Ahmadi, rupanya Nabi Ahmad, Ahmadi, rupanya Nabi Ahmad. Kemudian Musannif melanjutkan dengan salawat dari Allah dan salam dari Allah sepanjang masa kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan ada Nabi Muhammad itu memiliki nama lain, yaitu Nabi Ahmad. Nah, bagaimana penjelasan tentang salawat ini? Kalau salawat itu dari Allah, itu bentuknya pasti apa? Rahmat. Jadi kan kalau dalam Al-Quran kan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi Allah, malaikat itu bersalawat kepada Nabi. Nah, kalau Allah yang bersalawat, itu artinya Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Kalau malaikat, itu bersalawat itu apa? Memohonkan ampun atau beristighfar.
Kalau manusia bersalawat itu apa? Berdoa. Jadi kalau kita bersalawat itu dalam rangka berdoa. Ya bisa dalam hal apapun. Makanya dalam sholat itu kan pasti yang panjang itu ya, seperti sholat mundiah, sholat nadia dan sebagainya itu kan ada permohonan. Wa alihi dan keluarganya Nabi Muhammad. Wa alihi dan keluarganya Nabi Muhammad, wa sahbihi dan sahabatnya Nabi Muhammad. Wattabi'ina dan para tabi'in. Jadi definisinya kalau alun itu adalah orang yang beriman dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kalau sahabat definisinya adalah orang yang beriman atau orang yang berkumpul dengan Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah setelah masa kenabian. Kalau tabi'in itu adalah orang yang masanya setelah sahabat, artinya dia tidak menuruti Rasulullah. Wa tabi'ihim dan para pengikutnya tabi'in bi khairin dengan kebaikan ajma'in, padahal seluruhnya, artinya seluruh keluarga Nabi, seluruh sahabat Nabi, seluruh tabi'in, seluruh tabi'in itu semoga mendapatkan sholawat dan salam. La haula tidak ada daya. La haula tidak ada daya. La quwwata tidak ada kekuatan. La haula dan tidak ada daya. La quwwata tidak ada kekuatan. Lil abdi bagi seorang hamba. Lil abdi bagi seorang hamba. Khala kecuali billahi dengan pertolongan Allah. Khala kecuali billahi dengan pertolongan Allah. Ini adalah kalimat hawala. La haula wa la quwwata illa billah. Bentuk lainnya. Kalau ulama menafsirkan kalimat haula itu tidak, la haula itu artinya tidak ada daya bagi kita seorang hamba itu untuk menghindari kemaksiatan. Jadi kalau ulama menafsirkan apa bedanya haulun dan quwwah. Kalau haulun itu tidak ada daya bagi kita seorang hamba itu untuk menghindari kemaksiatan kecuali dengan pertolongan. Artinya cek sagi ngabeni karena Allah. Bahasa Arab. Cek sagi bukan karena Allah. Kita itu tidak mungkin bisa menahan diri kita untuk tidak melakukan maksiat. Nah, sedangkan la quwwata itu artinya tidak ada kekuatan bagi kita seorang hamba. Kita tidak memiliki kekuatan bagi kita seorang hamba untuk melakukan ketaatan kepada Allah kecuali
atas pengalaman. Artinya cek saingan bukan karena Allah kita tidak mungkin bisa beribadah, tidak bisa melakukan ketaatan. Nah makanya kenapa ini dituliskan di dalam kitab, artinya kita ini merasa tidak mungkin bisa menyusun kitab ini kalau bukan karena Maulamu yang menjadi Tuhannya abad, Maulamu yang menjadi Tuhannya abad, Al-Azimi yang Maha Agung, Dzil Mula yang memiliki sifat luhur. Nah ini fenomena yang sebenarnya ya sudah mulai marak di kalangan kita. Lupa tentang hauqalah. Jadi hauqalah itu ya cuma dipahami secara tekstual. Ya bahwasanya ya tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Cuma seperti itu. Tapi nyatanya terkadang kita itu fenomena di masyarakat itu kita merasa ada kekuatan lain yang kita menggantungkan pada itu. Ya banyak. Tidak perlu disebutkan contoh satu persatu artinya. Teman-teman paham, pasti paham. Contoh misal tentang ya misal tentang materi. Saya ingin beli karena kalau akhir kelar. Saya ingin beli karena itu betul. Siapa misal? Kalau bukan dibantu ini, tak mungkin saya kelar atau beli rumah misalnya. Ya apa? Bentuk-bentuk kita merasa bahwasanya kekuatan makhluk itu lebih kuat atau lebih punya dampak, lebih punya pengaruh terhadap hidup kita. Saking benih karena jabatan sekarang. Ya mungkin kalau teman-teman di sini kan pasti jabatannya mahasiswa semua. Tapi nanti kalau sudah keluar dari ngambil jadi, kemudian ada yang jadi anggota dewan, ada yang jadi kepala desa dan lain sebagainya. Kemudian pada saat ada di posisi itu, kemudian teman-teman merasa saya benih karena jabatan kok sekarang. Udah mungkin saya punya begini. Nah ini terus kemudian menghilangkan ya kontribusi nyata dari Allah. Nah ini kan sudah mulai marak ya. Ini kalimatnya kalimat sederhana tapi itu apa istilah bahasanya ngebuang gitu apa mengandalkan makhluk, bukan mengandalkan Allah. Nah itu fenomena yang ya banyak di masyarakat. Mengharapkan pemerintah pun tak oleh betul pemerintah dia kan banyak dirasakan. Misal ada program yang mau dihapus, tak kira kok kelas mau tak betul pemerintah tak kira. Padahal dia hidup dari bayi sampai pada posisi itu
Semua berkat Allah. Kalau bukan dengan Allah, dia tidak mungkin bisa hidup sampai dalam posisi itu. Nah, ini tentang kalimat Allah. Adapun kalau di dalam kitab Kasyafus saja itu dijelaskan khasiat dari kalimat haqala itu. Jadi kalimat haqala itu dijelaskan di dalam kitab Kasyafus saja. Barang siapa yang membaca haqala 100 kali dalam satu hari, maka dia tidak akan ditimpa kefakiran. Ini bisa diamalkan 100 kali, insya Allah tidak lama. Baik, kita lanjutkan. Arkanul Islami adapun beberapa rukun Islam. Tuhan satu ialah terhitung 5. Ya, rukun Islam itu ada 5. Awalnya adapun yang pertamanya arkanul Islam, atau awalnya adapun yang pertamanya khamsah. Asasuha yang menjadi dasarnya arkanul Islam. Asyhadatu ialah bersaksi. Asyhadatu ialah bersaksi alla ilaha, bahwasanya tidak ada Tuhan ialah maujud. Alla ilaha, bahwasanya tidak ada Tuhan ialah maujud. Qattu itu saya lihat di kamus artinya sama sekali. Tidak ada Tuhan ialah maujud sama sekali. Ghairullahi, kecuali Allah. Jadi rukun Islam itu ada 5. Yang pertama dan menjadi dasarnya rukun Islam, yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan sama sekali yang maujud kecuali Allah. Wa anna Muhammadan dan bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullah ialah utusan Allah. Jadi bedanya rukun Islam dengan rukun iman. Kalau rukun Islam itu bentuknya perbuatan, artinya syahadat itu, persaksian itu harus diucapkan. Tidak bisa, oh saya sudah bersaksi di sana. Itu tidak bisa. Harus ada bukti, harus ada yang diucapkan. Dan itu syarat itu ya rukun Islam yang pertama. Dan bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang maujud sama sekali kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu yang pertama. Iqamatus salati, menunaikan salat. Menunaikan salat itu artinya menegakkan salat dengan rukunnya, dengan syarat-syaratnya, dengan hal yang disunnahkan dan dimakruhkan, semuanya, dan menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Oleh karena itu kita perlu tahu ilmunya sholat. Nanti mungkin akan dijelaskan di pasal tersebut. Dan sholat itu
adalah ibadah badania, ibadah fisik yang paling penting. Karena orang dalam keadaan apapun, asalkan dia tidak hilang akalnya, orang dalam keadaan apapun, asalkan dia tidak hilang akalnya, maka selama itu pula orang itu diwajibkan untuk misal kalau sehat pasti wajib pasti. Nah, bagaimana kalau kakinya potong? Ya sholat dengan bagaimana kalau misal tidak bisa bergerak sama sekali? Sholat dengan bahkan kalaupun hanya mata yang bisa bergerak, itu tetap harus sholat. Artinya sholat itu adalah sesuatu yang sangat wajib. Jadi ibadah fisik yang paling. Nah, bagaimana kalau misal kita pernah meninggalkan sholat, misal pada saat muda pernah nakal, terus kemudian mondok atau waktu nakal pernah meninggalkan sholat, maka wajib diganti. Selama meninggalkan, caranya bagaimana? Misal saya meninggalkan sholat selama 3 tahun. Cara menggantinya gimana? Nah, itu ada ustadz yang merumuskan caranya adalah dibarengkan dengan sholat wajib. Artinya misal sholat isya, maka nambah sholat isya. Jadi kalau misal malu sama teman-temannya, nyari tempat-tempat yang saya sholat isya di masjid, sholat isya di itu cara-caranya. Nah, itu saking pentingnya sholat. Selanjutnya kita zakat dan menunaikan zakat. Zakat itu wajib. Zakat itu wajib bagi setiap orang. Saya pernah dengar ceramahnya Gus Bah bercerita tentang kalau tidak salah ada pengembala domba yang ditanya oleh Imam Syafi'i itu tentang apakah orang miskin itu juga wajib berzakat. Jawabannya adalah ya, apakah kamu kira orang miskin itu hartanya itu suci semua begitu? Jadi zakat itu dalam rangka menjadikan harta. Diibaratkan itu di dalam harta kita itu ada sesuatu yang kotor. Kalau misal dibayangkan di dalam lemari kita, teman-teman kan datang lemari satu-satu ya. Di dalam lemari kita itu misal ada sampahnya. Kira-kira kalau sampah itu tidak dikeluarkan atau tidak dibuang, apa yang akan terjadi?
maka barang-barang yang ada di lemari itu yang bukan sampah itu akan ikut menjadi sampah, akan ikut kotor, akan ikut bau. Itu gambar poso dan berpuasa, poso dan berpuasa di bulan Ramadan, wal haji dan berhaji jika berilahi bagi kabarnya Allah, itu kepada itu. Jadi ada 5 rukun Islam. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga membayar zakat, yang keempat berpuasa, yang terakhir adalah berhaji ke Baitullah. Kalau dalam keterangan Al-Quran, man istata'a ilaihi sabila, dibagi yang mampu itu dikategorikan beberapa kategori. Mampu secara finansial, mampu secara fisik, mampu secara waktu. Ini bukan hanya mampu secara finansial. Ada orang yang punya harta cukup, tapi dia tidak bisa berjalan. Tidak bisa berjalan artinya cuma terkapar di atas kasur. Dia tidak mampu. Dia punya harta, dia punya kesehatan, tapi waktunya itu tidak memiliki, maka dia tidak mampu. Barangkali itu dulu ya, sedikit karena waktu sudah jalan hampir jam. Saya mohon maaf saya ditengah karena sebenarnya setiap malam saya ini antar jemput istri ke Gangka. Tadinya sudah kesepakatan jam 7:30, 8:30 saya dari Muhammad. Ya, barangkali itu biasanya ada tanya jawab atau gimana? Barangkali ada yang boleh ditanyakan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin menanyakan terkait alun, terkait keluarga. Tadi kan dikatakan bahwa alun itu Bani Hashim atau Bani Thalib. Dan ada hadis yang diriwayatkan dari Nabi bahwa Nabi itu rindu pada saudaranya di masa depannya, ini kita ini. Terus apakah kita ini termasuk keluarga juga? Jika termasuk, maka apakah ada keluarga yang bisa dijelaskan lebih rinci lagi? Gitu ya. Ya. Jadi saya mohon maaf belum pernah mendengarkan di situ. Tapi begini ya, penjelasan para ulama tentang alun atau keluarga Nabi Muhammad itu pasti berdasarkan ya konteksnya apa gitu. Artinya kalau ada disebutkan wa alihi wa sahbihi dan seterusnya, jadi alun itu pasti sudah bisa dimaknai keluarganya Nabi yang itu Bani Hashim
partnership dan body politik. Ya, ada pun yang tadi ditanyakan ya, saya masih belum tahu. Ya barangkali itu dulu. Nanti saya coba cari referensi. Kalau yang saya tahu ya, ya Indonesia banyak sekali. Ya barangkali ada pertanyaan lain. Sudah? Kalamun qadimun